Ketika Ibrahim ditanya siapa yang selama ini memberinya makan, ia menjawab bahwa Yang Maha Pemberi yang menyediakan makanan untuknya. Lalu ia kembali bertanya tentang siapa yang merawatnya saat sakit. Ia menjawab bahwa Yang Maha Menyembuhkan yang melakukannya. Kemudian ketika ditanya tentang siapa yang memberitahunya tentang jawaban-jawaban ini, Ibrahim menjawab bahwa Yang Maha Mengetahui yang mengajarinya. Assalam untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang dan salam persaudaraan seiman untuk kita semua sebagai umat Islam. Dari manapun sahabat YouTube Santri RJ berada, pada kesempatan yang masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan berkumpul dengan orang yang kita cintai, kami ingin berbagi tentang kisah Islami, kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim merupakan bapa semua agama yang ada di dunia ini. Dari Nabi Ibrahim inilah lahir orang-orang suci yang akan menjadi nabi dan rasul periode selanjutnya. Maka ada yang menyebut Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan bapa tauhid yang akan merubah peradaban manusia di dunia ini. Maka kita sebagai muslim sudah sepatutnya mengenal lebih dalam tentang Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah kisah nyata yang betul-betul terjadi. Dan sebagai muslim maka kita wajib mengimaninya. Karena memang rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan lebih tepatnya kisah Nabi dan Rasul ini adalah sejarah. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan putra Azar bin Nahur bin Saruk bin Ra'u bin Falik bin Abir bin Soleh bin Arfahsad bin Sam bin Nuh. Ia dilahirkan di sebuah tempat bernama Faddam A'ram yang terletak di wilayah kerajaan Babilonia. Ayah Ibrahim memiliki 3 putra, Ibrahim, Haran, dan Nahor. Haran memiliki seorang putra, yakni Nabi Lut. Sementara Ibrahim memiliki 2 putra yang termasuk golongan Nabi, yaitu Ismail dan Ishak. Sedangkan Nabi Yakub merupakan cucu Ibrahim. Menurut Al-Qalbi, ibu Nabi Ibrahim bernama Buna binti Karbina bin Karsi, yang berasal dari Bani Arfahsyad. Sedangkan dalam kitab At-Tariq dari Ishaq bin Bashar Al-Halili karya Al-Hafidh Ibnu Asakir, ibu Nabi Ibrahim bernama Amilah. Ibnu Asakir meriwayatkan pula bahwasanya Nabi Ibrahim dijuluki sebagai Abu Ad-Da'ifan, kelahiran dan masa kecil. Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan bahwa pada tahun 2295 sebelum Masehi, kerajaan Babilonia waktu itu diperintah oleh Namrud, seorang raja bengis yang berkuasa secara absolut dan zalim. Kerajaan itu mendapat pertanda langka pada bintang-bintang bahwa akan ada seorang anak laki-laki perkasa lahir dan keturunannya akan memenuhi seisi bumi. Dengan salah seorang keturunannya akan membunuh Namrud. Ketakutan terhadap kabar ini, maka ada perintah bahwa semua bayi laki-laki yang baru lahir harus dibunuh. Pada waktu hampir bersamaan, ayah dari Nabi Ibrahim merasakan kebahagiaan sekaligus kekhawatiran, karena ia mendengar bahwa istrinya sedang mengandung seorang anak sesaat setelah ia dinobatkan sebagai panglima kerajaan. Lalu kedua putranya, Nahor dan Haran, memberi pendapat tentang persoalan ini. Haran sebagai ahli nujum berpendapat bahwa sang ayah dapat menyerahkan anak itu kepada raja, sebab Haran meyakini bahwa belum ada pertanda di langit yang gagal, sekalipun harus diserahkan ke pedang atau perapian. Haran percaya akan ada keajaiban yang membuat anak itu tetap hidup. Sedangkan Nahor memberi saran supaya sang ibu meninggalkan negeri Babilonia selama beberapa waktu. Sementara itu sang ayah dapat menyerahkan bayi lain sebagai ganti Ibrahim. Sang ayah menerima saran Nahor supaya menyelamatkan diri dari negeri Babilonia. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam selanjutnya disebutkan bahwa ibu Ibrahim ditempatkan di sebuah gua bersama seorang pengasuh sampai hari bersalin, dan sang ayah mengambil seorang bayi dari seorang hambanya untuk diserahkan ke Namrud. Pembelian bayi dilakukan, Namrud bergembira sebab ia menyangka ancaman bagi kerajaan yang telah lenyap. Sementara itu,
Setelah ibu Ibrahim mengalami persalinan, ia bersama pengasuh meninggalkan Ibrahim seorang diri di gua. Sang ibu menangis serasa berdoa, "Semoga sang pelindung selalu menyertaimu, wahai anakku." Setelah Ibrahim ditinggalkan seorang diri, Allah mengutus sesosok malaikat supaya hadir dan merawat Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam selanjutnya disebutkan bahwa setelah berbulan-bulan, Haran masih mempercayai pertanda di langit tentang Ibrahim, sehingga ia pergi mendatangi gua di mana Ibrahim ditinggalkan. Haran terkejut ketika mendapati adiknya telah menjadi seorang anak laki-laki yang dapat berbicara. Haran mengajak Ibrahim pulang ke negeri Babilonia, namun Ibrahim sempat menolak. Seraya mengatakan bahwa ia tidak mempunyai rumah karena ia mengaku telah tersesat di sebuah tempat yang tidak ia kenal. Pada akhirnya Haran berhasil membawa Ibrahim ke rumah sang ayah di Babilonia. Ketika Haran mempertemukan Ibrahim, sang ayah tidak percaya bahwa anak yang diajak Haran itu merupakan bayi yang telah ditinggalkan selama berbulan-bulan di gua. Ketika Ibrahim ditanya siapa yang selama ini memberinya makan, ia menjawab bahwa Yang Maha Pemberi yang menyediakan makanan untuknya. Lalu ia kembali bertanya tentang siapa yang merawatnya saat sakit. Ia menjawab bahwa Yang Maha Menyembuhkan yang melakukannya. Kemudian ketika ditanya tentang siapa yang memberitahunya tentang jawaban-jawaban ini, Ibrahim menjawab bahwa Yang Maha Mengetahui yang mengajarinya. Terkejut dengan jawaban-jawaban ini, sang ayah merasa heran dan takjub terhadap Ibrahim. Untuk menghindari kecurigaan Namrud, Ibrahim diasuh di rumah Haran yang berada di luar wilayah Babilonia. Di sana Ibrahim dibesarkan bersama anak-anak kakaknya, yaitu Lot, Sarah, dan Milka. Kisah dan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan yang sebenarnya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam selanjutnya disebutkan bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah berusia 12 tahun, ia merasa kehilangan sosok yang sebelumnya memberi makan dan perlindungan untuk dirinya. Terlebih ia mendapati orang-orang di negeri itu merupakan para penyembah berhala. Ibrahim mengingkari anggapan bahwa patung adalah dewa sehingga ia merasa tak betah berada di tengah-tengah negeri itu. Ibrahim memutuskan untuk mencari Tuhan hingga ia harus berpindah di rumah Nabi Nuh selama beberapa waktu. Setelah berguru di rumah Nabi Nuh, Ibrahim memutuskan pergi sebab ia belum mendapat jawaban dalam pencariannya. Tatkala Ibrahim kembali ke rumah ayahnya, ia sering mendapati ayahnya sedang membuat patung-patung serta meletakkan makanan di depan patung-patung itu, sehingga menyebabkan Ibrahim tanya tentang perilaku sang ayah. Mendapati jawaban bahwa sang ayah menyembah patung karena tradisi leluhur, Ibrahim mempertanyakan tradisi ini, namun sang ayah membiarkan Ibrahim. Pada zaman Ibrahim, sebagian orang di Mesopotamia beragama politeisme, yakni tradisi penyembahan lebih dari satu dewa, baik berupa dewa-dewa di muka bumi maupun dewa-dewa di langit, dan orang-orang tersebut membuat patung sebagai simbol dewa-dewa itu. Ketika Ibrahim bertanya tentang Tuhan kepada Nahor, kakaknya menjelaskan bahwa di langit ada dewa-dewa, tetapi Ibrahim merasa perlu membuktikan ucapan ini. Pencarian Ibrahim mengenai Tuhannya tercantum dalam Al-Quran, yang artinya ketika malam telah gelap, ia melihat sebuah bintang, lalu ia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, ia berkata, "Aku tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian tatkala ia melihat bulan terbit, ia berkata, "Inilah Tuhanku." Tapi setelah bulan itu terbenam, ia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, ia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Mana tatkala matahari itu terbenam, ia berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan." Al-An'am 76 sampai dengan 78. Inilah daya logika yang dianugerahkan kepada Nabi Ibrahim dalam menolak agama penyembahan langit
yang dipercayai kaumnya, sehingga ia menyadari bahwa yang mengendalikan bulan, bintang, matahari, siang, malam, serta yang menciptakan segala makhluk di bumi adalah Tuhan yang sebenarnya. Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah bertekad ingin memerangi kesyirikan maupun penyembahan berhala, ingin mempertebal keimanan dan keyakinannya terlebih dahulu. Untuk menenteramkan kalbu serta membersihkan keraguan-raguan yang mungkin mengganggu pikiran, Ibrahim memohon kepada Allah agar diperlihatkan kepada dirinya tentang cara Allah menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang sudah mati. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepada diriku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap." Allah berfirman, "Ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semua olehmu. Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Al-Baqarah ayat 260.